untuk kerjaan kita. Kemudian kita siapkan alatnya semuanya. Sebelum bayi dilepas bajunya, kita harus menyiapkan bedong segala. Bedongnya sudah harus kita siapkan. Jangan sampai bayi sudah dibuka bajunya, bedong, kemudian popok semua belum disiapkan. Harus sudah disiapkan lebih dulu, ya. Pertama urutannya itu adalah bedong. Kemudian yang kedua itu baju. Ini bajunya nggak ada belahan depan ya. Baju yang belahan depan, karena lebih mudah dipakai untuk bayi baru lahir. Ini bayi sudah beberapa minggu. Ya. Terus popok. Kemudian celananya nggak usah, celananya pakai popok. Ya kan Anda? Langsung begini. Tidak boleh ini sudah masih di sana, ini masih di sana, tidak boleh. Harus disetting bagus seperti ini. Bu, kalau di ruangan sama, memandikan bayi tetap harus kita setting, harus disiapkan dengan baik supaya tidak kemana-mana. Ya, kaki, tangan, enggak ada. Gigi dulu. Angkat, liatin. Bisa dibesarin. Handuknya sudah langsung kita lebarkan. Di bawah handuk kita pakai pelak. Bayinya taruh mana sih? Jadi urutannya kita siapkan dulu seperti ini. Perlaknya kita siapkan, handuknya kita siapkan, baju bayinya kita siapkan, timbangannya kita siapkan. Ya. Kemudian kita cek setelah sudah semua disiapkan, kita cek suhu airnya itu hangat-hangat kuku, ya. Cara ngeceknya yang paling sensitif itu dengan siku, ya. Ini. Oh, sudah hangat. Sudah, kita lap, baru kita buka baju bayi. Ayo, ganteng, pintar, kita kasih komunikasi, kita mandi. Pertama kita kasih orang tuanya bahwa selamat pagi Ibu, saya perawat Widya, mau memandikan bayi Ibu. Apa Ibu boleh melihatnya supaya bisa memandikan bayi sendiri saat pulang dari rumah sakit atau saat pulang dari rumah bersalin, seperti itu. Kan seringkali ada paketan sampai ke rumah karena nggak berani memandikan dia. Jadi pada saat memandikan bayi seperti ini kita bisa memberikan edukasi. Nanti kalau Anda praktek mandiri itu juga merupakan lahan praktek Anda. Karena satu kali memandikan itu 100 sampai 50.000 sampai 100 memandikan bayi. Kalau satu hari 2 kali kan lumayan. Bajunya belum ya? Belum. Apanya? Nggak ada. Saya pakai yang lama aja ya, bukaan depan. Jadi di sini baju, baru celana popoknya. Kalau bayi baru lahir popoknya di atas ya. Kalau dulu ada gurita tapi nggak usah kita pakai gurita. Nanti bisa dipakai yang kedua. Setelah bayi seperti ini dibuka semua, kita bisa meletakkan bayi di sini, langsung kita lakukan pemeriksaan antropometri. Kan ini sudah dibuka semua, jadi langsung kita timbang berat badannya sebelum kita mandikan, ya. Ini
kita timbang berat badannya berapa berat badannya. Bayi baru lahir berapa? 2.500 sampai 4.000. Sudah ditimbang, kemudian kita letakkan di sini, baru kita periksa antropometrinya. Ibu geser dulu, biar Anda bisa melihat. Permisi ya, Mbak. Pemeriksaan antropometri yang pertama itu adalah lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar dada. Ya. Jadi alat kita itu adalah pakai meterin. Bisa pakai ini, bisa, tetapi ini hanya untuk ilas saja. Jadi kalau mau antropometri, mau berdiri semua nggak apa-apa. Ada kasihan anak yang tolong di dong. belakang nggak kelihatan. Antara lebih baik duduk apa lebih baik berdiri? Berdiri. Ya udah, maju. Jadi pertama usahakan tetap dalam gulungan seperti ini. Yang kita gerakkan yang ujungnya ini kita mati, apa istilahnya itu, permanennya, ya. Yang pertama kita mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala itu melalui fontanella anterior, melalui paling menonjol. Jadi tidak boleh seperti ini misalkan. Nah, seperti ini, kemudian kita di sini. Nah, di sini tidak boleh. Tetapi harus paling menonjol, ya, yang paling besarnya yang kita pakai. Caranya ini yang permanen itu begini. Nah, kita masukkan dulu. Ini kita tengahkan, baru ini yang kita permanenkan, ini yang kita bergerakkan. Nah, begini. Jadi tidak boleh ini yang kita geser karena nanti akan melukai bayi. Jadi pertama kita langsung angkat, kemudian kita letakkan di sini, sekiranya itu separoh. Nah, separoh pas memenuhi yang paling besar, baru ini yang kita gerak-gerakkan. Nah, seperti ini 35. Kemudian sudah, nah, kita usahakan ini tetap seperti ini efektif efisiennya. Kemudian kita pakai lingkar lengan atas itu dari bahunya, kemudian sikunya kita bagi dua. Baru kita ukur. Seperti ini. 4/12. Ya. Jadi tetap yang digerakkan adalah yang kanan, yang kiri diam. Nah, 12. Kemudian lingkar dada. Kalau lingkar dada kita miringkan dulu bayinya, kita kasih metelennya. melalui kedua puting. Misalkan ini sampai sini aja nggak apa-apa, misalkan sampai sini juga nggak apa-apa. Yang penting yang bergerak yang sebelah kanan, ya. Misalkan kita kependekan sampai sini aja gitu misalkan tadi. Nah, seperti ini jangan ditarik-tarik begitu nanti sakit, bisa lecet. Nah, jadi melalui kedua puting kita geser ini ke sini. Nah, 32. Itu adalah cara pemeriksaan antropometri. Bisa begini cara mengambilnya, bisa juga memiringkan bayi itu kita tahan tangan di sini, baru kita miringkan bayinya. Nah, ini cara memiringkan bayi. Kita tahan, ada tahanan tangan kita, dan amannya adalah kalau bayi besar ya begini atau bagaimana. Kalau bayi kecil seperti ini kan kita bisa begini. Nah, itu aman. Cara membalikkan bayi dengan aman, ya. Kemudian panjang badan. Panjang badan itu kita bisa menggunakan alat yang Ibu ceritakan tadi yang ada di ruang sebelah, nanti bisa ke situ, atau kita bisa membuat garis bayangan. Kalau panjang badan kita tidak boleh seperti tukang jahit. Ini diukur begini, tidak boleh.
Tetapi kita memakai bayangan, garis bayangan dari sini lurusnya kita kasih tanda, misalkan ya. Tapi memang lebih efektif, efisien itu menggunakan alat itu. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan bayangan. Kita nggak boleh tekuk ini kakinya, nggak boleh lekuk. Kita tarik, kita luruskan. Ya, kita tarik teruskan. Garis bayangannya di mana? Di sini misalkan. Nah, baru kita ukur di sampingnya. Nah, begini cara mengukur panjang badan, ya, bukan tinggi. Kalau dia sudah bisa berdiri baru tinggi badan, kalau belum bisa berdiri namanya panjang badan. Jadi 47 bayi normal ya, antara 45 sampai 50 kalau di Indonesia. Kalau luar negeri bisa sampai 60 semeter, bayi semeter kepanjangan. Nah, itu antropometri ya. Kemudian yang selanjutnya langsung kita memeriksa refleks bayi sebelum dimandikan ya. Jadi refleks bayi itu ada yang pertama itu refleks kejut atau refleks moro. Nah, ini tadi kesenggol ya. Contoh yang nggak benar. Nah, dia akan berusaha seperti memeluk. Nah, kemudian untuk refleks genggam kita taruh di sini, dia menggenggamnya seperti apa? Nah, ini refleks genggam dia akan menggenggam. Kemudian refleks genggam ini bisa kita gabungkan dengan neck refleks. Neck refleks itu refleks leher. Dia itu kalau kita beginikan, nah kalau ini dia lemas, tapi dia akan berusaha untuk ini. Dia pasti akan berusaha untuk tidak jatuh begini. Ada usaha itu berarti neck refleksnya bagus ya. Kemudian ada routing refleks. Routing refleks itu refleks menghisap. Jadi bisa kita kasih telunjuk atau kelingking kita masukkan ke dalam bibir bayi. Kita letakkan di samping bibir bayi seperti ini. Dan dia akan berusaha untuk menghisapnya. Itu refleks hisap. Oh, berarti itu bagus. Refleks hisapnya. Kemudian apalagi refleksnya? Kemudian refleks Grimmons. Refleks Grimmons itu refleks jari-jari, gerakan jari-jari. Jadi dia akan kalau kita kasih refleks di sini, dia itu akan memegarkan jari-jarinya. Berarti itu bagus. Dia tidak terkena titanus. Pinjam bolpennya, ada. Kita bisa memakai alat yang tumpul. Nah, ini nggak bisa. Yang tumpul. Ya, ini bisa dipakai, ini nggak bisa. Ya, jadi ini nggak boleh, permisi saya ibu contohkan ke teman-teman. Nah, ini nggak bisa karena ini tajam. Ini nggak bisa dipakai. Yang bisa itu yang seperti ini. Nah, ini tumpul, ya. Ini tumpul. Jadi kita lihat refleksnya, kita kasih huruf S. Kalau yang ini bisa juga, yang seperti ini juga bisa. Ya, nggak apa-apa. Tapi bukan yang bagian sini, tapi yang bagian sini ya. Nah, kita kasih huruf S gini. Nah, dia akan berusaha untuk memegarkan jari-jarinya. Ya, dan itu juga bisa melihat apakah bayi ini sianusis apa tidak. Jadi sepanjang pergerakan polpen kita itu akan diikuti oleh warna pink. Kalau dia dia biru ya, itu dia akan diikuti oleh warna putih pucat gitu. Ya. Itu sianusis ya, bayi yang sianusis. Kebiruan. Kemudian itu refleks moro, refleks genggam, refleks leher, ya, routing refleks sama ini refleks jari. Nah, itu refleks-refleks yang ada pada bayi baru lahir. Kemudian refleks menangis, dia akan menangis sangat kencang. Kalau bayi laki-laki, kenapa harus disiapkan seperti ini segera? Karena biasanya sebelum selesai memandikan dia tuh sudah lapar dan dia langsung menangis. Nah, itu refleks menangisnya bagus ya. Semakin kencang dia menangis semakin bagus. Terima kasih. Gitu. Itu refleks-refleks yang harus ada. Nah, setelah diperiksa refleks-refleksnya, baru kita mandikan bayinya. Ya.
sebenarnya kan ini ada dua handuknya. Jadi handuk yang pertama itu untuk alas supaya empuk, yang satunya itu untuk membilas ya. Ini ada dua metode, bisa metode cemplung atau metode elap. Maksudnya dicemplungkan bayinya. Metodenya, maksudnya kita boleh mencemplungkan di sini gitu. Kalau mencemplungkan itu tidak ada dua, baskomnya hanya satu. Kita nanti contohkan yang metode elap aja ya. Tapi nanti bisa Ibu infokan, Ibu share di sini untuk yang metode cemplung. Jadi kalau ini sudah selesai semuanya, baru kita memandikan bayi. Ya, setelah memandikan bayi itu yang pertama kita mandikan itu adalah bagian mata. Ya, bagian mata, ya, bagian mata itu ada kantus luar ke kantus dalam. Nah, caranya kita pakai ibu jari kita bersihkan ini tanpa sabun, belum menggunakan sabun. Dari luar kemudian ke kantus dalam. Kemudian kita bilas yang kotor ya. Ini yang kotor dan bersih ada dua. Ini untuk yang kotor, untuk yang bersih. Nah, kemudian kita ulang lagi dari kantus luar ke kantus dalam. Ya. Kemudian kita ganti piniknya, baru kantus luar ke kantus dalam. Dari luar ke dalam, kotorannya di sini kan. Nah, setelah mata, kemudian muka, ya, wajah bayi. Wajah bayi itu bisa kita angkat, ini ya, nah, kita usap. Ya, nanti pasti ribut ini, nangis, enggak diam aja. Nah, setelah mukanya, baru kita pakai sabun. Ya, kita bilas dulu, ini yang kotor kan, ini yang bersih. Jadi kotor bersih gitu. Nah, setelah itu kita ganti untuk mukanya, ini kan kotor tadi. Nah, kemudian kita elap lagi. Ayo kita mandi ganteng. Segar kita mandi ya. Oh, nangis lapar ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru kita memandikan kepala, telinga, dan leher. Jadi itu sudah menggunakan sabun. Yang memandikan ini agak lama. Ini sabunnya kita tuangkan. Kita mandikan kepalanya. Kita sabun dulu kepala, leher, telinga. Nah, kita sabun, baru kita bilas dengan yang bersih. Permisi Dede. Iya ganteng, permisi ya, gitu, pintar gitu. Nah, itu komunikasinya sudah bagus sebagai perawat ya. Nah, sudah, baru kita keringkan. Makanya menantu paling ideal itu kan perawat ya. Sudah langsung paket lengkap kok, sudah bisa memandikan anak, memandikan suami ya kan. Sudah, berarti bagian kepalanya sudah selesai dan leher ya. Baru kita memandikan ekstremitas atas ya. Memandikan ekstremitas atas sama, kita kasih sabunnya, kita kasih lengannya. Kemudian kita mandikan lengan, kemudian dadanya, perutnya, dan belakangnya. Kita kasih sabun dulu. Nah, kita miringkan begini. Nah, cepat-cepat supaya nggak dingin ya. Kita bilas. Nah, kita bilas. Habis itu kita kasih air bersih. Mandiin enggak sih Kak? Sudah pintar baca belum, Dek? Bilang ya Dek kalau sakit. Yang penting selesai enggak sih Kak? Setelah itu kita memandikan ekstremitas bawah, kita keringkan supaya tidak kedinginan bayinya.
Nah, seperti itu. Setelah itu kita ekstremitas bawah sama dengan ekstremitas atas. Ini bisa kita miringkan lagi. Kita kasih sabunnya. Bulung. Ini belum anusnya, itu yang paling terakhir kita bersihkan. Kita bilas. Kan emang gitu kamu syaratkan kan. Kita ganti dengan yang bersih. Ada. Kayak. Yang terakhir itu adalah genitalia dan anus. Jadi genitalia dulu kita bersihkan. Kalau laki-laki itu kita tarik penisnya, kita tarik kulupnya, baru kita bersihkan. Ya, namanya kulup ya. Sebelum disunat itu ada kulupnya. Kalau sudah disunat nggak ada kulupnya. Oke, mau jadi contohnya yang sudah disunat? Jadi contoh. Diantar mau bu. Diantar berlari-larian bu. Jaidin katanya. Gitu ya, ditarik dulu, baru dibersihkan. Ini nanti ketahuan pada hipospadi, ya. Terus baru terakhir adalah anusnya. Anusnya kita enggak dari belakang ke depan bukan, tapi dari depan ke belakang, supaya kotorannya tidak masuk ke depan, terutama untuk yang perempuan. Lupa tadi ini, harusnya sabun dulu ya. Tadi itu yang bersih. Nah, gini baru kita bersihkan, kita bilas, kulupnya kita tarik gitu. Baru kita bilas dengan yang bersih. Nah, kemudian anus pun demikian, dari kita miringkan atau boleh begini. Nah, ya. Sudah selesai, kita keringkan, segera kita tutup bayinya. Nah, bersih, segar, harum. Kemudian kita kasih macam-macamnya, ya, kita kasih bumbunya, kecap, saus, maksudnya bisa kita baby oil, ya, minimal baby oil enggak apa-apa. Kemudian ada kasih bau minyak telon, boleh, itu tradisi kita lah minyak telon itu ya. Dikasih, puk gitu, belakangnya. Memang kulit bayi masih sangat lembut. Sensitif loh. Nah, setelah selesai baru kita pindahkan ke sini, ya. Bisa bikin. Itu sudah bisa dipindahkan ke belakang, nggak apa-apa. Itu apa tuh? Tunggu. Apa itu? Kantongin. Buat tangan pula. Mirip Perawatan tali pusatnya hanya kita karena dia bayi baru lahir, berarti kita perlu dikasih cara membuka tutup alat baskom segala itu tidak boleh begini ya. Dibalik. Nah, pintar. Jadi harus dibalik. Nah, jadi sudah cocok mau lulus nih. Amin. Apa ibunya? Bisa nggak lipat kaca? Nggak bisa. Yes, antri yang lamar nanti ya. Aku juga diteratai. Masa nggak mau? Oh, lanjut dulu. Sorry ya, tapi nggak ada. Ya dilamar dulu baru lanjut. Caranya. Nah, jadi cara kalau ada, ya caranya kalau ada tali pusatnya itu dari bawah ke atas, bukan di atas tapi di bawahnya tali pusat. Kemudian kita ginikan. Nah, tutupkan. Misalkan ini aja, misalkan ini tali pusatnya. Nah, panjang tali pusatnya. Jadi dari bawah sini. Nah, gini baru kita tutupkan, disilangkan begini. Nah, ini boleh dikasih plester supaya tidak copot-copot, ya, di plester. Nah, setelah dipasang ini baru kita kasih popoknya. Nah, popoknya pun demikian. Kalau bayinya belum lepas tali pusatnya, ini di bawahnya, tidak boleh di atasnya. Ini di bawah tali pusatnya, baru kita silangkan.
Nah, satu begini boleh supaya mudah, kalau cepet langsung kita tarik. Seret. Nah, cepat, nggak usah dipita-pita buahnya, gitu nggak usah. Bu, katanya harus seni Bu ya, kelamaan nanti. Nah, harus dipita satu, dipita lagi gini, dipita dua, oh kurang cantik dipita lagi, nggak usah ya. Jadi langsung satu aja. Ditali pati lagi ya, supaya nggak copot-copot, nah lama nanti. Nah, gini baru kita. Setelah itu kita pasang bajunya. Jadi kalau bayi baru lahir bagus yang baju bukaan depan, bekancing. Kalau pakai selubuan belum bisa dia, wong lehernya aja belum bisa berdiri yo. Nggak bisa masuk nanti. Iya kan? Oh. Nah, ini copot tah. Oh enggak ya. Oh, ini ukuran XXL bajunya ini. Nah, setelah itu Sudah dekil bajunya. Sudah dekil bajunya. Jadi ini tidak boleh all day kita pasang ini ya, supaya kita tahu bahwa refleks genggamnya ada, refleks gerakan tangannya ada. Jadi kalau tetanus itu gini terus dia, karena kejang kan dia. Tetanus neonatal itu sering terjadi jika perawatan tali pusatnya tidak steril. Karena kita tahu bakterium kaki bayi. Mycobacterium tetani itu dia anaerob, jadi dia bisa hidup di lubang yang dalam. Kan tali pusat itu panjang dan dalam toh, jadi dia hidup di situ. Gitu. Nah, sudah, baru kita bedong. Lucu bedongnya. Bedongnya kan karena kita kasih topi. Nah, cara membedongnya begini. Pertama kita luruskan tangan satu ini, baru kita bedong. Kalau bayinya aktif itu belum sampai di bedong itu sudah minta nenen, dia nangis sudah. Jadi sabar. Nah, yang satunya kita taruhkan di sini. Nenen. Nah, seperti ini kita pegang. Ada papa gitu langsung mamanya. Oh iya. Nah, gini terus kita rapikan, kita taruh ke sini, ke belakang. Nah, pas seperti ini kita harus masukkan tangan kita untuk memastikan bahwa kakinya tidak menekuk. Sama kita pastikan dengan dua tangan kita tadi. Nah, kita pegang. Membendong anak anjing gitu. Enggak apa-apa sih emang gitu biar enggak Sudah topinya Kalau bayi asli juga gerak-geraknya. Iya, kalau bayi asli ya sudah hoa-oe. enggak. Ini model milenial. Jahitan di luar. Ya. Nah, sudah. Nah, sudah ganteng. Ibu, ini anaknya sudah dimandikan. Kalau cara menggendong bayi itu begini. Tidak boleh ini kita biasa yang kita lakukan. Kalau seperti ini kontak mata anak dan tidak dengan ibu. Jadi cara menggendong bayi itu begini. Menyusui pun begini. Tapi kadang-kadang kita memang lebih sering begini. Jadi ya tidak apa-apa, nanti perlahan-lahan kita rubah. Jadi caranya itu whole ball, caranya itu kepala gini. Jadi ini tetap memegangnya itu begini, ini aman. Kalau begini kan tidak terlalu aman toh. Nah, jadi gini atau begini. Nah, silakan Ibu. Gini tadi Bu. Ya, boleh gini dulu baru dimasukkan. Nah, setelah selesai tidak boleh lupa kita merapikan alatnya, dirapikan. Setelah dirapikan alatnya yang paling penting